Oke, kalau gitu selanjutnya ke Bang Jeffrey. Silakan Bang Jeffrey. Ya, selamat malam semua. Pengantar saya begini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya kita tidak perlu membahas satu kasus per kasus, tetapi saya akan tetap menjawab pertanyaan secara umum. Begini, sebelum saya masuk ke poin satu, kita harus tegas dulu menyatakan setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu kita harus pegang. Semua lawyer harus berpedoman terhadap hal tersebut. Artinya, siapapun terlapornya, siapapun tersangka, sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dinyatakan bersalah. Itu dulu ya pengantar saya. Ya. Kemudian, berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Gatot, begini, mengenai delik formil, tentu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada yang dimaksud delik formil, ada yang dimaksud delik material, bahkan ada juga di situ ranah perdata. Delik formil itu apa yang tadi disampaikan, tidak harus ada akibat, itu benar. Tetapi begini, kita harus paham dulu. Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu dibentuk, tujuannya adalah untuk melindungi konsumen. Nah, konsumen itu apa? Kita harus baca di pasal 1. Ini pasal utamanya. Konsumen adalah orang yang mengonsumsi atau keluarga atau makhluk hidup yang mengonsumsi secara langsung, atau tadi dikatakan konsumen akhir, tetapi harus digunakan. Lalu kemudian di pasal 5 ada yang dimaksud, apa yang dimaksud dengan konsumen beritikat baik, begitu kan? Jadi kita harus berlandaskan hal-hal tersebut sebelum kita masuk ke ranah pidananya. Konsumen itu harus beritikat baik. Apa yang dimaksud beritikat baik? Nah, itu nanti biarkan hukum yang menjelaskan. Jadi kita di pengadilan, kita lihat di sini, ya kita dia harus mengenali produk itu seperti apa. Satu. Jadi dia sebelum beli dia harus mempelajari dulu produk-produk itu seperti apa. Tujuannya juga untuk kebaikannya dia untuk dikonsumsi. Tetapi ketika konsumen memiliki tujuan lain dalam membeli sebuah produk, maka dapat dikategorikan sebagai konsumen tidak beritikat baik. Lalu kemudian kita, yang tadi disampaikan oleh Mas Gatot, delik formil memang tidak perlu ada akibat, tapi jangan lupa ada konsumen di situ. Konsumen yang mau melaporkan walaupun dia tidak ada akibat di sana, maka konsumen itu wajib membuktikan bahwa memang dia mengalami kerugian terkait dengan produk yang dibeli. Kenapa? Karena batasannya itu di pasal 19. Seluruh pasal konsumen itu muaranya kembalinya adalah harus dikonsumsi terlebih dahulu. Tidak perlu ada akibat. Katakanlah nih, kita menggunakan obat, oh nggak ada akibat. Saya ini baik-baik saja, walaupun obat itu katakanlah tidak ada efek apapun ke saya, efek samping pun tidak ada. Tetapi dia tetap harus membuktikan bahwa dia adalah sebagai konsumen beritikat baik. Salah satunya adalah dia sudah mengonsumsi barang atau produk tersebut. Berikutnya, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu kan yang berhak melaporkan adalah konsumen akhir, dan pelaku usaha itu kan macam-macam di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ada produsen, ada distributor, ada penjual, ya kan? Nah, tanggung jawab pidananya itu masing-masing. Jadi kalau ada orang menjual lalu kemudian dijual kembali, katakanlah nih, ada produsen menjual kepada distributor, distributor menjual kepada penjual ecer. Ketika penjual ecer itu menjual kembali, tanggung jawab pidananya adalah di penjual ecer itu. Karena tanggung jawab pidana di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu bertingkat, begitu. Jadi nggak bisa kita belinya dari A, kita melaporkan langsung ke distributor. Itu nggak bisa seperti itu. Kita harus melaporkan penjual dari mana produk kita itu dibeli, begitu. Lalu kemudian sekali lagi terakhir nih, bagi saya begini, konsumen walaupun dia tidak harus ada akibat berkaitan dengan mengkonsumsi barang tersebut, tetapi paling tidak dia harus membuktikan bahwa dia sudah menggunakan produk itu dengan tujuan apa? Membuktikan bahwa dia adalah konsumen yang beritikat baik. Itu dulu. Nah, karena apa? Hukum itu harus beritikat baik. Oke. Etis nggak menawarkan? Udah buruan. 3 tuh. Kalau saya tidak pernah menawarkan diri saya untuk menjadi lawyer seseorang. Kalau saya nih, anti bagi saya untuk menjajakkan diri saya supaya orang menggunakan jasa saya, begitu. Itu aja cukup.
Oke, thank you, makasih. Silakan untuk lawyer Willy. 3 menit ya. Yuk, untuk lawyer Willy silakan. Ayo. Oke, terima kasih Doktip atas kesempatannya. Selamat malam buat semuanya. Ada Bang Gatot, ada Jeffrey, ada Pak Hani, dan ada Dedi. Dan terima kasih juga kesempatan yang baik ini diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Pebdan Willy Atmaja, SHMH, selaku sekarang ini menjadi Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Indonesia Sejahtera, ataupun disingkat dengan LBH KIS, yang dimana dari 2.720 lembaga yang terdaftar di Kemenkumham, LBH KIS satu-satunya di Indonesia yang leg spesialis satu-satunya sebagai pendamping hukum masyarakat yang berprofesi di bidang kesehatan, baik itu dokter, bidan, perawat, klinik, apotik, rumah sakit, dan penunjang alat kesehatan satu-satunya di Indonesia. Adapun masuknya saya sebagai materi pun juga malam hari ini. Malam ini saya mewakili daripada nama lembaga yaitu LBH KIS yang leg spesialis untuk memberikan edukasi dan pemahaman hukum bagi para tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Adapun anggota-anggota dan DPW ataupun DPD ini tersebar di beberapa provinsi, baik itu sampai ke tingkat NTB dan juga Papua. Dan begitu pun juga mitra-mitra daripada lembaga kami pun juga tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten kota. Jadi berdasarkan apa yang saya sampaikan ini memang punya legal standing berdasarkan atas nama lembaga yang memang leg spesialis. Itu pun juga dulu yang harus dipahami. Jadi bukan atas nama saya pribadi menjajah-jajakan untuk menawar-nawarkan kepada orang-orang supaya saya jadi pengacara. Enggak, karena kita juga banyak kerjaan dan banyak juga mitra kita yang memang selalu kita kasih edukasi pemahaman supaya masyarakat semakin melek hukum dan mengetahui duduk permasalahan hukum itu seperti apa. Nah, jadi terkait dengan permasalahan yang memang sudah dialami ataupun dengan laporan yang berkaitan dengan Doktip melaporkan untuk kepada Richard Lee, saya pun juga dengan kami atas nama lembaga tidak masuk ke ranah sana. Karena kami sifatnya independen dan melihat perkara ini secara cermat dan juga melihat perkara ini secara utuh. Ini yang terjadi, kami menyatakan tenaga medis melaporkan tenaga medis dari awal. Nah, yang dimana kalau sudah ada juga diklarifikasi bahwasanya seolah LP gantung itu seperti apa, boleh saja yang namanya pengacara mendapatkan kuasa seperti itu, tapi kan tidak perlu diumbar. Karena itu adalah rahasia kita sebagai lawyer mendampingi klien kita. Karena dilektum dilekti atau kolokusnya memang ada di provinsi di sini, tapi klien kita adanya di provinsi lain ataukah di luar negeri, kita bisa sembari memang menunggu klien kita datang, kita pun juga bisa mewakili untuk buat laporan. Akan tetapi klien kita lah yang akan melengkapi keseluruhannya. Karena yang mempunyai alat bukti dan saksi pun juga tetap klien kita. Nah, terkait dengan pembelian ataupun juga penjualan, itu pun juga tetap klien kita. Kita nggak bisa, misalkan dikuasakan kepada klien untuk ngerobohin rumah orang, ataukah dikuasakan kepada klien untuk melaporkan orang lain, ini pun juga belum saya dengar pengacara seperti itu. Tapi kalau triknya, itu memang udah ada juga, kita juga memahami terkait internal bahasanya untuk melaporkan seseorang walaupun memang itu menjadi klien kita. Nah, tapi itu bukan untuk diumbar karena itu akan menjadi celah hukum bagi lawan untuk menjatuhkan daripada klien kita. Ini yang perlu jadi catatan buat Doktip. Makanya saya selalu ingatkan, jadi jangan juga mengumbar segala sesuatunya itu yang akhirnya offset. Nah, begitupun berkaitan dengan undang-undang yang namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau Undang-Undang Kesehatan. Nah, malam hari ini, kesempatan malam hari ini, saya selama dengan Undang-Undang 17 tahun 2023, pengganti 36 tahun 2009, adapun PP 28 tahun 2024, dan juga Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2025, kami sudah ribuan halaman yang kami baca, karena kami lembaga leg spesialis. Dan kami pun juga paham terkait dengan analisis hukum yang memang menjadi permasalahan ini, termasuk di dalam PP 28, sabar dulu Dokter. Udah nggak bisa, kita semuanya sama kok, aturannya sama, ditambahkan 1 menit. Ya, tadi soalnya nggak menggunakan waktu dengan cermat ya. Jadi kan haruskah ada korban, tadi belum dijawab ya. Jadi hanya untuk lebih ke penawaran LBH-nya, ya itu silakan, itu nggak apa-apa. Jadi di sini kita sesuai aturan, 3 menit tambah 1 menit ya. Berarti kan udah selesai, semuanya dapat hak yang sama. Oke, terima kasih. Lanjut. Silakan Mas Dedi, 3 menit ya. Kita kasih waktu, yuk. Yuk. Oke, ini saya coba nanggapi Bang Jeffrey aja.
atau gini lah, teman-teman gini, ini kan saya versi ini ya, versi netizen karena kan saya bukan lawyer tapi saya membaca. Bang Jeffrey, ini kan pelanggaran pasal 62 itu kan mengatur tuh jelas ya pasal-pasal yang dilanggar yang akan dikenakan sanksi itu kan pasalnya 8, 9, 10, 13 sampai 17 lah itu ya Bang ya. Nah, itu pasal-pasal itu kan pidana. Kalau perbuatan yang diatur di situ dilanggar, maka pidana sanksinya. Nah, sekarang kita ambil sampel, kita ambil contoh. Misalnya pasal 8 aja kita ambil contoh ya. Pasal 8 undang-undang ini mengatakan ayat 1, pelaku usaha Doktip minta dilarang. on cam ya Doktip ya, biar kita bisa enak ngejelasinnya. Jadi biar benar-benar keilmuannya dapat gitu loh Doktip. Terima kasih. Nggak bisa, on cam itu adalah hak Ya, privasi masing-masing. Ada yang mau, ada yang nggak. Mungkin dalam yang penting narasinya Bang. Oke, Pak. Mau on cam silakan. Biar apa yang keluar itu memang benar-benar dari akal dan pikirannya, begitu. Biasa kalau berbicara diam, Bang Willy. Tolong hargai. Yuk. Bang Willy kebiasaan deh. Lanjut ya. Sampai mana tadi? Jadi gini, itu kan pasal 8 itu kan bunyinya jelas. Pemerintah melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa pasal 8 ayat 1, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang huruf A tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundangan. Itu contohnya. Itu jangan dilakukan. Karena kalau itu dilakukan oleh pelaku usaha, sanksinya ada di pasal 62, Bang. Ancamannya langsung. Jadi ini tidak berbicara konsumen, tidak berbicara korban. Berbicara subjeknya adalah pelaku usaha itu. Kalau dilakukan, kena deliknya. Nah, kemarin Abang bilang, kita ambil sampel pasal 9 lagi. Ya, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah huruf A misalnya, barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga khusus standar mutu tertentu. Jadi pelaku usaha dilarang menawarkan. Sanksinya kalau itu dilakukan, konsekuensinya kena sanksi di pasal 62. Di sini tidak berbicara tentang siapa korbannya, Bang. Berbicara tentang pelaku usaha sebagai subjek yang sebagai subjek hukum di sini gitu loh. Dia dibatasi kegiatannya terkait tentang promosi dalam hal ini. Sesimpel itu. Jadi tidak butuh korban. Nah, bicara korban atau konsumen yang Abang bacakan tadi itu saya tahu juga itu di penjelasannya tentang konsumen itu apa-apa gitu kan. Yang memakai, yang menggunakan ya kan untuk diri sendiri atau keluarga gitu kan. Atau apa gitu. Nah, itu adalah untuk kepentingan kalau dia menggugat, Bang, minta ganti rugi. Butuh statusnya sebagai konsumen. Jadi pasalnya semua udah jelas, clear. Sekian dan terima kasih. Oke, terus udah ya, berarti nggak mau ditambahin lagi karena tadi sempat kepotong. Ada bisa ditambahkan, menitnya ditambahkan pada Mas Dedi? Nah, saya pikir untuk sementara itu aja Doktif karena saya kan baru masuk. Itu saya hanya menegaskan itu aja. Jadi ini deliknya bukan delik material. Ya, tidak perlu di sini ada korban. Karena kalau bicara pidana tuh korban tuh kita nggak bahas, Bang. Itu Pak Hakim itu fokus dituduhkan apa, bantah saja. Dituduh melakukan promosi yang menyesatkan, ya udah bantah saja itu bahwa klien saya tidak melakukan itu loh. Di situ tuh bukan sidang untuk menghakimi atau mempermasalahkan pelapornya siapa. Tidak punya legal standing, salah. Ini kan delik formil, jenis delik biasa, delik umum. Siapapun bisa melaporkan, tidak membahas tentang pelapor di sini. Sekali lagi tuh yang bisa saya sampaikan, penutup ya, korban atau konsumen itu hanya kalau berbicara tuntutan ganti rugi dan kalau menurut saya itu untuk pertimbangan oleh hakim ketika memvonis. Bisa jadi itu hal yang akan memberatkan kalau korbannya lumayan banyak. Sekian dan terima kasih. Ya udah ya, makasih ya. Jadi di sini aturannya jangan memutus omongan, kasih kesempatan berbicara sesuai dengan menitnya. Tidak ada yang memutus karena nanti pasti akan mendapatkan giliran masing-masing gitu ya. Jadi biarkan mereka mendapatkan haknya sesuai dengan haknya. Kembali lagi ke Doktif ya. Tadi ada pertanyaan yang agak juga sedikit mengganggu Doktif, mungkin ke teman-teman yang lain. Apakah dengan mengumbar, jadi tadi ada perkataan bahwa Doktif itu jangan mengumbar bahwa pelapornya itu bukan Doktif.
itu tidak setuju. Kenapa? Karena yang mengumbar itu adalah preskon yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya yang melakukan preskon bahwa pelapornya adalah saudara HH, di mana itu adalah lawyernya Doktif, ya, melaporkan saudara DRL, jadi bukan Doktif, ya, yang mengumbar itu. Dan apakah ada hukumnya yang melarang bahwa Doktif mengatakan bahwa pelapornya itu bukan Doktif? Ya, itu yang pertama tadi. Ada hukum, karena kita di sini ngomong dari segi hukum semuanya. By data, by hukumnya apa? Kalau memang tidak ada hukumnya, ya itu adalah hak yang bisa dilakukan oleh Doktif. Kenapa? Karena Doktif diserang, gitu. Seolah-olah Doktif ini tidak melaporkan namanya sesuai dengan pelapor, yaitu Doktif, gitu ya. Oke. Nah, mungkin bisa dijawab oleh Mas Gatot atau Bang Willy atau Mas Dedi. Ya, kita cukup kasih waktu 2 menit aja ya untuk itu ya. Oke. Silakan. Yuk, mungkin tambahan Mas Gatot tadi jawabnya dari, mungkin bisa menjawab dari Mas Willy-nya. Ya, tadi saya ingin menjelaskan ya berkaitan dengan tadi Bang, oh sudah keluar Bang, siapa tadi ya, Bang Jeffrey Bang Jeffrey udah keluar. Ya, berkaitan dengan pertanggungjawaban ya, pertanggungjawaban hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu banyak ya, banyak modelnya. Ya, saya karena sebagai juga akademisi punya tanggung jawab moral untuk menjelaskan agar tidak ada kesalahan pencernaan ya. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan ya, prinsip strict liability ya, jadi tergantung siapa yang salah. Nah, itu strict liability, terus presumption of liability. Jadi banyak, nggak bisa on cam ya, karena kalau on cam jaringan saya jelek. Jadi saya tidak bisa on cam. Tapi Bang Jeffrey ini mungkin dia sinyalnya kali hilang itu. Ya, Bang Jeffrey itu. bisa minta lagi Terus naik lagi. berkaitan dengan tadi saya bilang sampaikan bahwa kenapa Doktif berhak bisa untuk melaporkan, karena Doktif itu konsumen akhir ya, dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen akhir berhak untuk melaporkan. Berkaitan apakah harus konsumsi? Nah, ini saya harus benahi bahasanya karena ini berkaitan dengan produk yang bukan konsumsi ya, dipakai maksudnya mungkin ya. Apakah Doktif memakai? Ya, itu nanti dikembalikan dalam proses pembuktian. Doktif memakai apa enggak? Bagaimana pembuktiannya kok ini tidak cocok? Nah, ini saya relate-kan ke Bang Dedi tadi. Ya, tadi sebenarnya saya mau luruskan nih Bang Dedi. Pasal 8, dia kan DRL ini kan dianggap melanggar pasal 8 salah satunya ya. Salah satunya adalah tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label. Clear ya, dalam produk yang kita ngomongkan itu tidak sesuai dengan label. Itu sudah jelas melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berkaitan dengan yang selalu dibahas tadi, konsumen beritikat baik. Itu nanti pengadilan yang membuktikan apakah Doktif mempunyai bad intent dalam bahasa pidana, apakah ada niat jahat di situ sebagai konsumen. Itu bukan kita. Kalau Bang Jeffrey tadi mengatakan bahwa kita harus mempunyai presumption of innocence, kita menganggap seseorang dianggap tidak bersalah. Kalau tersangka kita menganggap tidak bersalah, bagaimana korban? Masa kita harus menganggap korban bersalah? Masa kita harus menganggap korban punya etikat baik? Ayo kita equal, ya, equality before the law itu salah satunya adalah kita menganggap semua sama di mata hukum, baik itu tersangka apalagi korban. Jadi kita sama-sama menganggap bahwa korban mempunyai etikat baik, nanti dibuktikan di pengadilan apakah si pelapor ini punya etikat baik atau tidak baik. Cukup dari saya, Dokter. Oke, pas. Oh ya, sebelumnya saya juga pengen menjawab tadi ya bahwa produk tersebut ya sebenarnya Doktif beli itu pada saat Doktif terima dan Doktif lihat dia menjanjikan di situ ada kandungan Solanum lycoppersicum atau tomat putih. Ternyata pada saat Doktif lihat tidak ada. Nah, jadi dari situ aja Doktif sebagai dokter tahu loh, kok nggak sesuai sama klaimnya. Nah, berarti kan di situ curiga, oh ada dugaan ke arah pidana perlindungan konsumen. Seperti itu. Atau misal begini aja. Nih, sebelahnya Doktif nih, tapi cepet aja ya. Ini ada masker dari Glavidia ya. Setelah Doktif uji lab, ternyata di sini ada banget tulisan niacinamide dan Tranex. Ternyata setelah diuji, kandungan niacinamide dan Tranexnya tidak ada. Ya, tidak ada.
Nah, jadi pertanyaannya di sini, ini kan berarti kan bukan overclaim karena memang tidak ditulis persentasenya. Oke, nggak ada masalah. Tapi di situ tertulis ada kandungan niacinamide dan Tranex. Nah, jadi kalau misalnya dokter jadi takut menggunakannya itu kan hak, gitu. Karena loh, kan janjinya ada, kok ternyata nggak ada. Seperti itu, berarti kan nggak tahu isinya apa. Daripada nanti kenapa-napa wajahnya dokter, ya mending dokter nggak pakai. Gitu. Kalau misalnya dokter melaporkan kan bisa sebenarnya. Seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya korban juga sudah diperiksa juga oleh penyidik. Jadi bahasannya bukan ada korban atau tidak, sudah ada. Ya, pelapor dan korban itu sudah ada. Jadi jangan berkutat di pertanyaan itu aja. Itu sudah ada, korbannya banyak ya, sudah ada melapor, sudah di penyidik sudah menyimpan datanya semua. Jadi jangan hanya berkutat di persoalan itu. Seperti itu, ya. Oke, silakan siapa? Ini selanjutnya Bang Jeffrey menanggapi. Ya, saya tadi agak terputus, cuman saya kurang lebih paham. Begini, dari tadi kita menyampaikan bahwa tidak perlu ada korban. Saya tadi sudah sampaikan bahwa itu memang deliformin. Tetapi sekali lagi kita harus paham dulu. Ini kagak ada menitannya pula. Bentar. Ayo. Bang Jeffrey ini gimana? Waktunya jalan terus. Kumaha? Halo, Dengar? ya, ayo. Lagi, Yuk. Itu suaranya kemana, Bang Jeffrey? Jangan nge-mute. Halo? Halo, iya jangan di matmut. Iya, kayaknya ada telepon itu, mah. Seperti biasa, tadi juga ada telepon gitu. Oke. Atau kita ini sebentar deh, jeda sebentar deh kepada Bang Jeffrey. Mungkin di situ ada telepon ya. Oke, kita maklum, kita stop dulu deh. Kita stop dulu. Kita tanya ke Kohani di sini. Ya, Kohani sering, mungkin sudah ribuan apa ratusan Kohani orang yang dimualafkan oleh Kohani. Silakan Kohani berbagi cerita saja seperti apa sih orang yang dimualafkan oleh Kohani ini. Monggo, waktunya. Silakan Kohani. Yang pertama-tama, Assalamualaikum buat semuanya, salam damai sejahtera buat yang non Muslim. Salam. Saya pernah tanya ke Doktif dulu, niatnya waktu itu adalah mendamaikan sesama Muslim. Saya tanya di sini, saya ulang dok ya, biar jelas. Apakah Doktif ini memang membenci dan ingin berniat menghancurkan atau menjatuhkan Richard Lee? Ya. Nah, waktu itu Doktif jawab enggak. Nah, kemudian juga terjadi akhirnya islah antara Doktif dan Bang Dery ya. Ternyata ada di belakang orang di belakang DRL yang mengadu domba. Nasihat saya untuk semua termasuk netizen di sini, kasus ini kan udah lama. Akhirnya ada banyak juga yang teman-teman yang agamanya Islam juga menista, saling menghina. Nggak ada gunanya kita memperkeruh keadaan. Sekarang di kapasitas saya sebagai yang mengeluarkan sertifikat. Sertifikat itu saya keluarkan tanggal 5 Maret 2025. Apa sih gunanya sertifikat Islam? Gunanya sertifikat Islam adalah untuk keabsahan hukum dan bukti administrasi. Termasuk diantaranya mengganti KTP dan mengurus pernikahan. Jika nanti mau menikah dengan sama muslim. Nah, jika sertifikat itu sudah dikeluarkan, sudah syahadat, harusnya seseorang segera merubah KTP-nya. Warga negara yang baik itu taat hukum, hukumnya saya udah Islam, dirubah. Bahkan saya pernah merubah, waktu saya masuk Islam, saya nggak pakai itu. Saya ke kelurahan Kelapa II Wetan, tolong dirubah, saya udah Islam. Itu langsung dirubah. Nah, satu. Yang kedua, apakah seseorang ini ketika masuk Islam itu harus apa? Yang pertama, wajib sekali dia belajar wudhu, dan dia belajar sholat dan melaksanakan sholat, serta meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Tadi saya baru dapat kabar ternyata ada yang memberi masukan ke Dr. Richard Lee itu bahwa kalau mualaf nggak sholat nggak apa-apa, nggak bisa. Jadi apapun alasannya, boleh nggak sih ninggalin sholat? Boleh. Siapa yang boleh? Yang pertama orang gila, itu nggak wajib sholat. Yang kedua, perempuan yang sedang haid atau nifas. Yang ketiga adalah keadaan khusus, dia cacat. Cacatnya juga nggak gila, bahkan ada cerita secara hukum Islam disuruh ngesot juga itu orang. Nah,
Kalau ditanya apakah berlangsung penistaan agama, saya nggak tahu. Karena saya bukan ahli hukum. Yang pertama adalah setelah dia masuk Islam, dia bilang kan 3 tahun lalu saya masuk, ada videonya tuh. Nah videonya di tempatnya anaknya Pendeta Gilbert. Saya sudah 3 tahun lalu mualaf dan ini pertama kali menginjakan gereja. Itu nggak masalah. Orang Islam boleh gereja, silahkan. Asal bukan ibadah. Kalau ikut ibadah sudah nggak boleh. Dan kenapa saya bilang, oh berarti udah keluar dari Islam? Karena di situ dia mengatakan, saya juga percaya Tuhan Yesus. Nah, barang siapa yang mengatakan saya percaya Tuhan selain Allah, dia keluar dari Islam. Nah, tapi mudah-mudahan kita semua bisa bijak. Tugas kita kalau khususnya buat teman-teman yang Muslim, ya kita ini semua mempunyai kewajiban. Kewajiban yang pertama, kita harus saling mengucapkan salam. Yang kedua, kita dilarang untuk saling mendengki, membenci. Terus yang ketiga, kita juga dilarang melakukan kejaliman. Nah, maka mudah-mudahan setelah ini nggak ada saling caci mencaci. Karena saya juga sudah menasihati dua-duanya, tapi ada satu sisi yang akhirnya kok katanya udah nggak mau nyerang, tapi masih ada yang ngatain. Contohnya dibilang mandul, dibilang apa, ini nggak baik. Gitu. Memang itu pahala buat yang dikatain. Tapi mudah-mudahan kita jadilah warga negara yang baik. Nggak baik ribut-ribut. Masalah hukum benar kata Pak Jeffrey bahwa asas praduga tidak bersalah biar dibuktikan. Cuman ini melebar kemana-mana. Nah poinnya adalah mengenai sertifikat karena tidak menjalankan sholat dan tidak melakukan manfaatnya. Coba kira-kira waktu setahun itu lebih dari setahun cukup nggak buat berubah KTP jadi Islam? Selebih dari cukup. Kalau nggak dilakukan dan meninggalkan sholat, itu saya nyatakan ya jangan dipakai lagi deh itu sertifikat. Karena kita malu jadinya. Dan mudah-mudahan kita semua di sini menjadi seorang Muslim yang baik, yang bisa saling menasehati. Begitu Dok. Kita doakan mudah-mudahan masalah ini selesai dengan baik, semua dapat apa yang menjadi tanggung jawab dan haknya semua saling mendapat dengan baik, baik di dunia di akhirat. Oke, amin. Makasih ya Kohani ya. Kohani maaf mengganggu waktunya ya Kohani ya. Makasih Kohani. Boleh. Kohani kalau misalnya mau turun juga boleh, nggak apa-apa Kohani. Karena emang di sini kan hukum lawyer. Nanti Kohaninya pusing, kasihan. Saya juga kebetulan kuliahnya di Adiaksa, STIH, anak hukum juga. Oh, berarti tahu juga ini bisa juga dijadikan bahan diskusi nih Kohani. Kalau Iya, kantor saya di Bogor, Dr. Aryani Mandala Putri, SHMH, PSD. Oke, pas ini waktunya. Oke. Makasih Kohani. Sudah. Terima kasih. Yuk, sekarang mungkin ke Bang Willy. Silakan Bang Willy. Yuk. Ya, terima kasih Doktif atas penyampaian juga ya, diberikan kesempatan lagi. Jadi yang ingin saya juga memberikan edukasi dari awal saya sudah menyampaikan bahwasannya dalam pasal Undang-Undang Kesehatan 435, mungkin Doktif pun juga dari teman-teman yang memang selama ini komalnya daripada NM kemarin itu, pasal 435-138 itu indikasinya keluar dari mulut saya, pasal itu. Nah, jadi ini pun juga yang dilaporkan oleh Doktif kepada Dr. Richard Lee. Nah, jadi dari awal pun juga, ini pun juga masyarakat, khususnya para tenaga medis pun di Indonesia harus pahamnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Pasal 723 itu menyatakan bahwasanya seorang tenaga medis itu tidak bisa dilaporkan secara pidana apabila tidak melalui proses MDP terlebih dahulu. Itu bunyi undang-undangnya. Jadi bukan kata saya, tapi undang-undang yang berbicara itu. Nah, jangan sampai aparat penegak hukum ini salah langkah, ataukah salah dalam penerapan pasal, ataukah salah dalam untuk masuk kepada ranah perkara. Nah, karena semuanya dari dulu namanya MKDKI, turunnya lagi MKEK. Nah, itu di dalam peraturan Menteri Kesehatan kan sudah dicabut, diganti menjadi MDP, Majelis Disiplin Profesi, yang dimana isinya ada 5 orang, baik itu dari pihak pemerintah, dinas kesehatan, baik itu dari pihak profesi kedokteran, dan juga masyarakat pemerhati hukum kesehatan juga masuk di dalamnya. Kalau dulu itu rata-rata para profesi dokter isi di dalamnya, sekarang pihak pemerintah, khususnya kementerian,
ini sudah secara objektif dalam memasukkan daripada MDP ini. Jadi semua masyarakat bisa melihat. Jadi bukan main kucing-kucingan lagi, seolah-olah karena memang rekan sejawat ini dianggap oh tidak bersalah ataukah tidak. Ini di dalam undang-undang yang terbaru, begitupun juga penerapannya di dalam peraturan Menteri Kesehatan, ini secara objektif untuk masyarakat bisa masuk melihat apakah seorang tenaga medis ini menyalahi SOP ataukah dia sudah sesuai koridornya, akan tetapi ada pihak lain yang mencoba untuk mengganggu dan memanfaatkan situasi. Nah, karena kita hanyalah sebagai profesi, tapi kembali lagi, profesi itu bukan suatu keniscayaan. Setiap orang mau berobat itu harus sembuh, enggak begitu. Begitupun juga masyarakat, setiap datang ke pengacara harus menang. Enggak begitu juga sistemnya. Lantaran daripada profesi, tapi kita kembalikan lagi kepada yang maha kuasa semuanya. Nah, itu yang terkait dengan undang-undang tenaga medis dan tenaga kesehatan. Itu clear di dalam peraturan Menteri Kesehatan yang terbaru, perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan ini benar-benar dijunjung tinggi. Ya, mungkin itu aja penyampaian dari saya terkait dengan Undang-Undang Kesehatan terlebih dahulu ya. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, jadi untuk ditambahin sebelum beralih ke Bang Deddy sama Bang Jeffrey sekalian biar jadi satu bahasan, nanti Dokter tambahin jadi 5 menit. Untuk MDP ini sudah dibahas di Prapit. Ya, ternyata ditolak. Kenapa? Karena pada saat penyelidikan, Bang Willy, tolong dimasukin ke dalam ini ya, dalam pikirannya. Yuk kita terima, yuk kita terima. Jadi gini, pada saat penyelidikan, saudara DRL tidak datang. Ya, dan pemeriksaan ini dilaporkan dalam lidik. Jadi tidak hanya terhadap satu orang. Ya, ini udah dijelaskan berulang-ulang nih. Kayaknya Bang Willy ini kayak sulit sekali menerima fakta kenyataan ya. Jadi yang dilaporkan itu dalam lidik. Nah, pada saat dipanggil saudara DRL itu tidak datang 2 kali pada saat penyelidikan. Bagaimana dari pihak Polda mau meminta MDP? Apakah Polda tahu bahwa seorang DRL itu seorang dokter? Tidak tahu. Ya. Jadi setelah naik sidik, barulah pemeriksaan MDP itu dilakukan. Dan dari MDP itu ya rekomendasinya sudah jelas bahwa tidak lagi perlu memerlukan rekomendasi dari MDP. Kenapa? Karena itu dijual secara bebas. Ya, yang terjadi saudara DRL itu menjual tanpa adanya konsultasi. Bahkan di situ diduga ada ya pelanggaran rekam medis yang dibuat secara palsu. Ya, jadi saudara DRL ini membuat rekam medis palsu. Seolah-olah Doktif datang ke kliniknya dia di Jakarta Selatan. Jadi pada saat MDP Doktif di sidang itu semua terkaget-kaget. Bagaimana bisa ada rekam medis seolah-olah Doktif itu datang? Padahal itu tidak pernah terjadi. Dan dia memalsukan juga data pribadi Doktif. Asal Anda tahu aja ini, jadi itu bongkar di sini. Ya, MDP itu sudah terjadi, ya, dan sudah dilakukan rekomendasi. Bahkan pada saat Prapit, akhirnya kenapa kok ditolak oleh pengadilan hakim? Ya karena sudah sesuai prosedur. Jadi kita jangan balik lagi ke situ. Itu sudah dilakukan. Oke, Ya, paham. Jadi begini pun juga Dokter. 5 menit. Nggak bisa, kesempatannya kita kasih, kita nggak bisa ganti. Sekarang Tadi katanya dikasih kesempatan 5 menit. Nah, kita jawab dulu ke Bang Deddy dulu. Nanti ada bagiannya lagi. Bang Deddy dulu jawab. Yuk, silakan Bang Deddy. Oke, kalau misal saya menanggapi soal MDP itu kan dokter itu kan terkait tentang profesinya ketika dia bekerja sebagai dokter atau pelayan medis. Jadi di saat itu misalnya ada masalah dengan pasien, nah itu berlaku misalnya malpraktek kan, itu kan ada pidananya. Nah itu baru prosesnya harus melalui MDP dulu. Dan coba perhatikan di pasal berikutnya tentang pelapor. Di situ pelapornya langsung disebutkan, pelapornya pasien ataupun keluarga pasien. Nah itu, makanya sekali lagi itu berarti tetap terkait tentang dokter ini kalau sedang bekerja sebagai tenaga medis. Beda lagi kalau dia berprofesi sebagai pebisnis atau pedagang. Berarti dia terikat dengan peraturan yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terikat dengan peraturan di dalam Undang-Undang Kesehatan, misalnya tentang larangan untuk setiap orang mengadakan, menyimpan, mempromosikan atau sedia informasi yang tidak memenuhi standar. Nah, terikat dengan aturan-aturan itu dan itu tidak ada sangkut paut dengan profesi sebagai dokter. Kalau misalnya di situ diduga ada pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu yang arahnya ke pidana. Nah, seperti itu. Dan kemudian untuk
apa ya, kalau untuk ini, untuk masalah ini bidang konsumen ini, teman-teman, ini kan udah jelas ya. Nah, menurut saya ya, ini nanti sidangnya itu fokus kepada pembuktian tentang perbuatan. Dia tidak mewakili kepentingan pelapor, karena ini demi kepentingan umum. Pelapor tetap dimintai keterangan sebagai pelapor dan ada saksi-saksi. Dan kemudian polisi itu juga memintai keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum. Misalnya gini, di dalam promosi dikatakan isinya tomat putih, kan pasal 9 ayat 1 itu pelanggarannya kan. Nanti polisi tinggal bertanya kepada badan hukum termasuk badan POM kan, apakah betul kemarin produk ini terdaftar isinya tomat putih. Nah, itulah koordinasi antar penyidik dengan penyidik kepolisian dengan badan POM. Termasuk contohnya misalnya tadi yang disampaikan Bang Gatot tadi bahwa pasal 8 ayat 1 huruf F, masalah pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dijanjikan, yang tertulis di dalam label kan. Kalau di dalam label itu ada tomat putih misalnya, nanti juga akan berkoordinasi penyidik. Jadi maksud saya ini gini, nanti di persidangan ini lebih fokus ke pembuktian apakah pelaku ini melakukan pelanggaran. Jadi bukan masalah pelapor itu atau konsumen ada atau tidak, nggak ke sana, karena ini nggak ada sangkut pautnya dengan itu. Ini jelas gitu loh, asal dilanggar aja masuk deliknya. Jadi cukup dibuktikan apakah si terdakwa ini nanti kalau naik ke persidangan melakukan pelanggaran, karena itulah sidangnya untuk itu. Sekian dan terima kasih. Oke. Di sini saya perkenalkan ya. Di sini ada pendatang baru, Bang Fitra. Bang Fitra ini dari Badan Perlindungan Konsumen. Bang Fitra, mohon mengenalkan diri, Bang Fitra. Halo dok, ya. Ya. Jadi ya, Bang Fitra, mohon ini diperkenalkan ke teman-teman. Di sini ada Bang Jeffrey, mantan lawyernya dari DRL, ada Bang Dedi dari Netizen, Bang Willy ini dari LBH. Kohani, ada Mas Gatot juga dari Lembaga Konsumen, seperti itu. Ya, salam kenal semuanya. Saya Fitra Bukhori dari anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Salam kenal Bang. Ya dok. Ya. Jadi di sini kita kasih kesempatan Bang Jeffrey 5 menit tadi karena kepotong ya. Silakan Bang Jeffrey menjawab, termasuk masalah MDP tadi karena si Bang Willy ini selalu ngotot banget masalah MDP. Anda sebagai mantan lawyer daerah silakan menjelaskan. Ya, terima kasih. Begini, pertama saya tidak merepresentatifkan siapapun dalam perkataan saya di malam ini ya. Jadi sekali lagi tidak mewakili dari pelapor ataupun terlapor. Nah, kalau berkaitan dengan masalah hukum, sekali lagi biarkanlah itu bergulir, kita hormati proses hukum. Tapi begini, sedikit saya tambahkan, dalam naskah akademis di pasal 8 Hilang lagi nih. Sambil menjawab ini, tadi Doktif juga menjawab pernyataan dari Bang Willy ya. Kalau misalnya, ya Bang Jeffrey silakan dilanjutkan. Ya. Nah, artinya kita kan paham nih dalam hukum pidana dikenal dengan asas nullum delictum nulla pona sine previa lege pona ali. Tiada perbuatan dapat dipidana sebelum ada aturan yang berlaku. Sebelum ada aturan pidana yang mengatur begitu loh. Nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu bisa dikategorikan sebagai pidana ketika memang berkaitan dengan konsumen. Sekali lagi, kita nggak bisa putuskan itu. Kalau kita mengatakan bahwa pasal 8, pasal 9 tidak harus ada konsumen, walaupun tipe A pun yang dipakai kepolisian untuk melakukan penyidikan, Bang Jeffrey, kumur-kumur. Halo. Ya. Nah, artinya bagaimanapun tetap itu akan kembali kepada konsumen. Kenapa? Begini, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kenapa menggunakan pelaku usaha? Kontrarionya pelaku usaha adalah konsumen.
Artinya undang-undang itu dibentuk dan diberlakukan untuk mengatur mengenai hak konsumen, hak pelaku usaha. Bagaimana mungkin ketika sebuah pelaku usaha yang melakukan perbuatan tidak ada konsumennya dapat dipidana? Kenapa? Katakanlah begini, saya kasih contoh di pasal 8, katakanlah dia menyatakan bahwa produknya ABCD mengandung ABCD, lalu tidak ada yang dirugikan di situ. Ketika polisi melakukan penyidikan, tidak ada yang dirugikan, tidak ada konsumen yang membeli produknya, ya tentu tidak ada kasus di situ. Di mana ada kasusnya ketika sebuah produk yang dijual, katakanlah nih, ada overclaim. Saya tidak mengatakan sebuah produk tertentu ya, saya mengatakan produk contoh lain lah. Katakanlah ada overclaim di situ, tetapi tidak ada konsumennya. Barangnya pun tidak pernah dibeli oleh orang begitu. Berarti kan tetap harus dicari siapa konsumennya. Nah, ketika ada konsumennya, baru ada, katakanlah tipe A sekalipun ya, ketika ada konsumennya masuk ke ranah pengadilan, memang betul pelaku usaha harus membuktikan bahwa barang-barangnya telah sesuai dengan pasal 8, pasal 9 itu. Katakanlah memang komposisinya sudah sesuai dengan apa yang ada di labelnya. Kalau memang itu sudah sesuai, artinya pelaku usaha dapat dibebaskan. Nah, bagaimana dengan pelaku usaha yang tidak sesuai ya? Itu biarkan nanti ranah persidangan. Tetapi sekali lagi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu dibentuk tujuannya adalah untuk melindungi konsumen, bukan untuk yang lain-lain. Jadi kalau dikatakan tidak perlu ada korban, betul, konsumennya tidak perlu sampai ada korban, tidak perlu menjadi korban, tetapi tetap perlu ada konsumen dan konsumen itu harus membuktikan bahwa memang dia adalah konsumen. Nah, kalau dia tidak, katakanlah nih, tidak ada saksinya sama sekali yang bukan merupakan seorang konsumen, bagaimana perkara ini bisa naik ke persidangan? Nah, sekarang pertanyaan saya begini, dari tadi kan Doktif ini sudah ngomong dari A sampai Z nih. Saya mau tanya nih, sekarang Doktif melaporkan sebagai apa? Dokter melaporkan sebagai konsumen. Konsumen Nah, yang itu pasal berapa? Pasal 62 dong. Iya betul, pasalnya Nah. ya lawyer yang tahu kan untuk pasal. Nah, oke, katakanlah betul di pasal 62. Artinya tetap ada konsumen di situ. Apakah Doktif menjadi korban atau tidak ya? Nanti itu karena ini bukan delik material ya tentu hanya delik formil ya. Nanti akan dibuktikan bahwa produk-produk yang dijual itu memang pertama ada BPOM-nya di situ. Sesuai dengan komposisi. Tidak ada overclaim di situ, tidak ada false claim di situ. Bang Itu Jeffrey ya, berarti di situ ada BPOM ya. Oke. Dah, kita catat di situ enggak, sebentar. Saya tidak menyatakan satu kasus ya. Saya tidak menyatakan di satu kasus. Sekali lagi, karena saya tidak merepresentasikan seseorang siapapun. Tetapi saya hanya menanyakan, Doktif sekarang kalau tadi dikatakan tidak perlu ada konsumen, tidak perlu ada korban. Pertanyaan saya, Doktif melaporkan di situ sebagai apa? Sebagai konsumen. Artinya tetap diperlukan konsumen di situ. Salah Bang Jeffrey, Dokter bilang tidak harus ada korban. Tapi kalau konsumen wajib, karena kan membeli. Nah, Membeli. betul. Nah, oke, berarti kan sekarang kita sudah setuju nih bahwa perlu ada konsumen. Sekarang kita beralih nih ke pasal 62 berkaitan dengan pasal 8, pasal 9 sampai 17 itu. Pelaku usaha memang wajib membuktikan apakah produk itu berbahaya, apakah produk itu sudah sesuai dengan labelnya, ada tanggal kedaluarsanya, komposisinya sudah tepat. Ya itu yang harus dibuktikan nanti kan. Karena apa? Karena sekali lagi, karena ini delik formil. Tidak perlu ada korban, tetapi tetap perlu ada konsumen. Itu menurut saya ya. Sekali lagi, kita berdiskusi di sini sepakat untuk tidak sepakat pun tidak ada masalah. Kita masing-masing memiliki argumentasi. Tetapi yang paling pasti adalah yang perlu kita pegang. Seseorang tidak bisa dianggap bersalah sampai ada kekuatan hukum yang mengikat. Itu tetap saya pegang. Dan begini, kalau tadi ditanyakan bagaimana dengan konsumen, bagaimana dengan korban? Kita nggak berbicara kasusnya Doktif ya. Memiliki hak yang sama, equality before the law begitu. Karena kepotong-potong tadi, 1 menit terakhir. Udah itu dulu aja deh. Yang penting bagi saya tetap bahwa tetap harus ada konsumen dan nanti pelaku usaha dibebani pembuktian untuk membuktikan bahwa produk yang dijual sudah memenuhi syarat begitu. Bagaimana tidak memenuhi syarat kalau BPOM-nya sudah keluar kan begitu. Itu aja sih. Oke ya. Jadi udah jelas. Jadi di sini Doktif tekankan Doktif membeli, Doktif sebagai konsumen. Tapi apakah harus merasakan? Tidak. Kenapa? Karena di sini Doktif sebagai dokter. Doktif tahu, masa Doktif jelas itu produknya dia berbahaya, terkontaminasi, ya. Doktif langsung pakai ke mukanya Doktif. Apakah harus menunggu mukanya Doktif beruntusan, jerawat rusak, terus Doktif melaporkan? Kalau masyarakat awam wajar harus sampai benar-benar ada korban. Tapi kalau Doktif tahu ini produk sudah terkontaminasi dan yang menjual adalah seorang dokter, ya. Jadi nggak mungkin Doktif pakai ke muka.
Dokti bisa langsung melaporkan, tapi Dokti beli, itu jelas. Dokti beli, Dokti sebagai konsumen di situ. Oke, jadi kita sepakat di situ ya. Dan satu hal untuk membantah tadi Bang Willy ya. Jadi kita nggak usah berdebat soal MDP. Bang Willy silakan baca yang namanya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Silakan dibaca, dibuka ya Bang Willy. Stop, kita tidak usah berdebat tentang masalah MDP. Di sini ada anggota MDP, bahkan pernyataan yang dilakukan oleh anggota MDP. Penyidikan dapat dilakukan tanpa rekomendasi MDP. Ya, ini bisa dilihat di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Silakan dipelajari dulu sebelum kita berdebat lebih lanjut ya. Silakan dibuka Mahkamah Konstitusi. Silakan di screenshot, silakan dibaca ya Bang Willy ya. Ada. Bahkan ini pernyataan dari MDP sendiri. Oke. Nah, sekarang kita kasih waktu ke Bang Fitrah sebagai representasi perwakilan dari Badan Perlindungan Konsumen, di mana di sini Bang Fitrah masalahnya begini. Doktif itu ingin konsumen yang dirugikan ya. Jadi dari para pembeli produk-produk yang diduga berbahaya dan yang diduga menipu konsumen itu mendapatkan ganti rugi. Ya. Nah, makanya kemarin Doktif sempat melakukan rapat dengar pendapat bersama dengan Bang Fitra juga pada saat itu ya, bersama dengan Bapak Ketua, dan akhirnya kita mendapatkan keputusan yang disahkan oleh DPR RI Komisi 6 ya kalau nggak salah ya itu ya. Iya, betul. Komisi 6 ya. Di situ ada yang namanya online dispute resolution, di mana masyarakat yang dirugikan itu bisa mendapatkan ganti rugi, atau mungkin kita di sana banyaklah membahas beberapa poin ya. Nah, mungkin Bang Fitra mohon waktunya bisa untuk diberikan penjelasan ke masyarakat, dan sekaligus bagaimana sih masyarakat ini bisa melaporkan tentang kerugian pada saat mereka membeli produk-produk yang diduga ada tindak pidana di dalam. Makasih Bang Fitra, silakan. Makasih Doktif dan teman-teman sekalian yang malam ini ikut diskusi ya. Perkenalkan saya Fitra Bukhori, salah satu anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Nah, sebelum saya masuk ke case yang ditanyakan Doktif, ada beberapa tugas nih yang dimiliki oleh BPKN. Salah satunya adalah menerima pengaduan dari konsumen, pelaku usaha, pemerintah, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Nah, jadi teman-teman sekalian yang di sini nonton maupun teman-teman yang Doktif atau teman-teman yang lain, jika ada keluhan-keluhan terkait dengan konsumen, itu bisa langsung mengadukan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Gimana cara ngadunya? Cara ngadunya itu bisa melalui channel Wawa ya. Nah, 153 kodenya itu 08 153 153 153. Nanti silahkan sampaikan keluhan di situ. Nanti akan ditangani oleh teman-teman Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Lalu terkait dengan ganti rugi, ini menarik nih sebenarnya. Sekarang banyak ternyata aparat penegak hukum dan juga konsumen itu tuh nggak tahu ya, bahwa sebenarnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada loh satu pasal yang bisa untuk menjadikan tambahan ganti rugi kepada pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen. Nah, itu ada di pasal 63 tuh. Jadi kan tadi sudah disinggung oleh Pak Dedi, oleh Pak Willy ya, kalau saya nggak salah, pasal pidananya itu di pasal 62. Ternyata di pasal 63 itu ada pidana tambahan. Salah satu pidana tambahannya itu adalah pidana berupa ganti rugi. Nah, waktu itu saya tanyakan kepada APH, kok ini sayang banget ya nggak banyak dipakai oleh APH. Nah, kalau menurut APH itu harus dari awal dulu, dari aspek penyelidikan dulu, konsumennya itu minta, ini saya minta ada ganti rugi di sini. Jadi selain pasal 62 yang melanggar pasal 8 itu ditambahkan juga pasal 63 ketika kita ketika kita mengajukan pasalnya. Jadi pasal 63 UPK itu silahkan dipaksa ya, dalam tanda kutip kita harus berjuang bahwa pasal itu harus bisa masuk supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan ganti rugi. Nah, nanti itu diserahkan kembali lah kepada penyidik, kepada penuntut dan juga kepada hakim bahwa itu adalah salah satu pasal yang bisa kita dapatkan berupa ganti rugi. Karena jangan sampai konsumen yang dirugikan tapi dalam tanda kutip karena pidana ini sifatnya adalah hukumnya umum tapi harta-harta pelaku usaha dirampas tapi untuk negara, tapi konsumennya tidak dapat. Contohnya seperti kasus First Travel ya, saya bisa sebutkan itu. Nah, itu kan konsumennya sedih sekali gitu ya, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, lalu yang kedua terkait soal online dispute resolution ODR. Nah, ini
sebenarnya masih dalam tahapan gagasan dan masih belum dilaksanakan sebenarnya. Tetapi yang saya tahu dari Kementerian Perdagangan sedang membangun nih Dok, sedang membangun sistemnya. Nah, apa itu online dispute resolution? Jadi kalau misalnya ada sengketa konsumen itu tidak perlu lagi bertemu secara langsung. Jadi bisa melalui satu kanal khusus yang bisa digunakan oleh pelaku usaha dan konsumen untuk bertemu menyelesaikan permasalahannya. Tapi itu masih jauh Dok ya, masih sangat belum ada belum ada pelaksanaannya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada keluhan-keluhan terkait dengan konsumen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional siap untuk menjembatani, siap untuk menemani, siap untuk memperjuangkan hak-hak konsumen. Silakan mengadukan ke 08 153 153 153. Dari saya gitu dulu Dok. Terima kasih. Oke, makasih Bang Fitra. Tapi ya memang ini yang cukup disesalkan ya. Jadi memang pada saat Doktif juga bertanya, ini mereka mengatakan bahwa seharusnya dari awal Doktif itu melaporkan sekaligus pasal 63. Tapi kan kita sebagai masyarakat belum tahu ya. Gitu. Masyarakat gimana caranya tahu bahwa ada pasal itu gitu. Seharusnya kan dalam masa penyelidikan ini atau gelar perkara dimasukinlah pasal itu. Gitu. Makanya akhirnya dengan berjalannya waktu akhirnya ya Doktif meminta daripada dia meminta untuk ketemu dengan Doktif pribadi, dia bilang ya udah kembalikan aja ke masyarakat, kan ada jumlah kerugiannya berapa, auditnya berapa, ya orang yang beli tinggal dikembalikan saja. Kan sebenarnya keinginannya Doktif seperti itu, Bang Fitra, tapi tidak ada respon. Begitu ya. Jadi untuk teman-teman ya nanti untuk pengembalian seperti itu ini mungkin tahun ini akan ada ya Bang Fitra ya, Indak bisa segera di-push ya. Ya mudah-mudahan Dok, kita tunggu dari Kementerian Perdagangan juga untuk membuat skema itu. Tapi itu sebenarnya tergantung dari Undang-Undang 899 ya Dok. Kita ini sebenarnya saya banyak ngomong nih soal kita nih konsumen di Indonesia ini sering sekali mengalami namanya pengabaian ya. Undang-undang itu sudah 27 tahun Dok, tapi belum pernah dilakukan revisi. Nah ini sebenarnya kita tuh harus melakukan revisi dulu supaya kegiatan ekonomi, transaksi ekonomi, perlindungan konsumen itu menyesuaikan dengan zaman saat